Bisa pergi ke zaman adik atau zaman mama aja deh. Karena gue penasaran banget zaman dulu itu gimana sih. Kamu mau pergi ke zaman apa tadi, Nak? Lebih baik mama nggak tahu kan? Ke zaman aku lahir, mah. Oh, kalau gitu boleh. Soalnya pas kamu lahir itu dunia bener-bener bahagia banget. Iya dong, Ma. Ngomong-ngomong kalau zaman mama sendiri gimana? Aduh, zaman mama nggak usah diomongin deh. Soalnya bener-bener bikin mama pusing. Ya udah, kalau mama nggak mau ngasih tahu, aku bakal tanya ke orang-orang. Kamu coba aja tanya, mereka nggak mungkin mau ngasih tau kamu. Hah, masa? Ya udah kalau gitu aku bakal coba dulu ya, Mah. Feli, buang-buang waktu aja. Padahal kamu pergi ke zaman lahir ya, bukan ke zaman mama. Hey, tau nggak? Gue bakal pergi ke zaman dulu dalam 6 jam. Wih, seru dong. Gue titip makanan ya. BTW lo ke zaman apa? Ke zaman mama gue. Itu artinya tahun 1975. Seriusan lo? Iyalah, kenapa lo ketakutan gitu? Emangnya ada yang salah ya sama zaman nyokap gue? Kalau dibilang salah, iya salah banget, Fel. Soalnya pas zaman nyokap lo itu dia yang paling ditakutin. Ya iyalah, orang nyokap gue suka marah-marah. Gimana orang-orang gak takut? Tapi bukan karena itu. Kalau lo mau lebih dalam lagi, tanya aja sama Bu Guru. Oh iya, Bu Guru kan bestinya nyokap gue. Jadi udah pasti dia tahu seluk-beluknya nyokap gue kan. Untuk kali ini anggap aja gue gak denger cerita lo ya. Gue gak mau ikut campur. Hah? Kenapa, Kei? Ya, malah pergi tuh anak. Bu Guru, yuhu. Lah, gue denger katanya lo mau ke zaman nyokap lo dulu ya. Aduh, Titi, ayo kita pergi, Ti. Fel, gue mau ikut lo ke zaman nyokap lo. Tiara, jangan cari masalah. Dahlah, lo pergi sekarang juga karena gue mau temenan sama Feli aja. Udah, jangan tangkar di sini. Tiara, gue gak mau ajak lo ya. Kenapa gak mau? Gue dari tadi udah bersikap baik lo. Bukan masalah sikap, tapi memang gak bisa. Soalnya ini cuma bisa untuk satu orang. Oh gitu ya, alasannya banyak banget. Dela, kita tetap harus tindas nih anak. Alhamdulillah, Tiara gak berubah. Sekarang kalian kasih tahu ke gue di mana Bu Guru. Ya di kantornya lah, tapi hari ini dia nggak mau diganggu soalnya dia lagi punya masalah yang besar banget. Gue denger Bu Guru udah tahu kalau lo bakal pergi ke zaman nyokap lo dan saat itu juga dia jadi pusing. Tuh kan udah gue duga kalau Bu Guru tahu sesuatu. Oke, makasih ya infonya, kalian berdua membantu gue banget, bye. Ih, kesel kenapa sih gue harus keceplosan padahal gue benci banget sama dia. Oh, kenapa gue bantu dia? Ibu maaf ganggu ya, saya mau nanya tentang mama saya. Mama kamu? Jangan tanya saya. Bu, please, saya mohon. Saya tahu kalau ibu tahu banyak tentang mama saya. Kenapa saya harus bantu kamu? Kalau semua orang takut sama mama saya, berarti ada sesuatu dan saya bisa dalam bahaya, Bu. Ibu mau bantu saya kan? Benar juga ya. Ya udah, saya bakal bantu kamu. Tapi gimana caranya? Dalam 1 jam lagi saya bisa ke zaman mama saya, Bu. Tapi saya juga harus bawa teman satu. Cuman nggak tahu siapa. Kayaknya ibu pantes deh. Oke, saya mau. Yes. Makasih banyak, Bu. Tapi jangan bilang-bilang sama orang-orang ya. Karena tadi saya tolak Tiara buat ikut sama saya. Saya harap kamu bawa perlindungan dan jangan bilang ke mamamu bahwa kamu akan pergi ke zamannya. Iya, Bu, tenang aja. Karena saya udah bohongin mama saya bilang saya pergi ke zaman lahir. Bagus, sekarang persiapkan dirimu karena kita akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Dasar aneh. Pergi aja sana. Usir. Waduh, kenapa orang-orang pada nyudutin gue ya? Gue bingung banget. Itu semua karena mereka udah tahu siapa nyokap lo yang sebenarnya. Dan mereka mau ngusir lo sama nyokap lo dari kota ini, Fel. Apa? Kalau gitu, gue bakal buktiin ke mereka semua kalau nyokap gue itu baik. Dia gak kenapa-napa kok. Tapi, Fel, gue gak mau denger ocehan lo lagi ya. Gue bakal pergi ke zaman mama dalam 3, 2, 1. Gue bakal pergi ke zaman gue nikah atau zaman gue kuliah. Zaman gue nikah aja deh. Pokoknya kamu harus rajin dan konsisten dalam kehidupan. Nah, itu masalahnya, Ma. Aku kan pemalas. Terus kalau misalnya berantakan, aku juga malas bersihinnya. Kalau kamu tetap lakuin itu, di masa depan nanti kamu bisa aja dapat pasangan yang sifatnya buruk. Pokoknya kamu tuh harus belajar konsisten dan produktif. Kamu pakai aplikasi Kezi deh. Dia bisa membantu kamu lebih self-love, mencintai diri kamu sendiri. Wah, iya, Ma. Kayak ada yang perhatiin kita gitu ya. Kita bisa atur jadwal, ngacak mood. Lihat deh, hari ini aku stres, tapi kemarin produktif. Ini cocok banget buat kamu yang moody. BTW, Mama mau kamu nikah sama pasangan yang terbaik ya. Ya udah deh, aku bakal pergi ke zaman nikah dalam 8 jam. Ini masih lama banget. Kalau kayak gini memang gue diharuskan buat belajar. Ya udah deh. Cuk, Nenek Rama, kamu tidak akan pernah menikah. Loh, kok gitu, Nek? Emang Nenek siapa? Nenek ini dukun yang terkenal di kota ini, jadi nggak mungkin salah dan bohong. Tapi aku udah bayangin aku punya suami yang terbaik, terus punya anak juga nih. Aku udah siapin sejak sekolah. Pokoknya kamu akan menjomblo seumur hidup. Ya udah deh, terserah Nenek aja mau ngomong gimana. Yang penting nanti aku bakal buktiin sendiri. Aku bakal pergi ke zaman nikah sebentar lagi. Lama banget, masih 6 jam lagi. Lo lagi ngapain sih sibuk amat? Gue nungguin buat pergi ke zaman nikah. Gak sabar deh buat tahu gue nikah sama siapa ya. Iya kalau lo nikah. Kalau enggak, woi jangan gitu dong. Gue kan gak mau jomblo seumur hidup. Lo percepat aja jadi bisa pergi lebih cepet. Kalau emang ada caranya udah gue lakuin dari tadi. Emang lo tahu? Gampang, lo tinggal bikin diri lo sakit aja. Nanti kepindah sendiri kok. Oh kalau gitu langsung aja gue makan coklat banyak-banyak biar gue sakit. Tapi kalau pakai cara cepat ini lo cuman bisa di zaman lahir itu pas lo lagi sakit doang.
Kalau nungguin waktu dari sistem, gue di sana bisa lebih lama ya. Gak apa-apa deh, yang penting rasa penasaran gue terjawab. Nah, sekarang gue udah sakit kan? Wah, dunia udah maju banget. Ini zaman nikah gue kan. Kira-kira rumah gue di mana ya? Rumahnya sama semua. Bu polisi, ini tahun berapa ya? Ini tahun 2027. Hah? 2027? Itu artinya masih muda dong. Cuman beda 3 tahun sama gue. Apa ada yang ingin kamu tanyakan? Saya mau ke rumahnya Felicia. Ibu tahu nggak rumahnya di mana? Iya jelas tahu lah. Mukanya tuh mirip banget sama kamu. Alamatnya itu ada di Jalan Melati. Mentok di ujung, kamu belok kanan ya. Oke. Makasih banyak, Bu. Kayaknya itu kebarannya, kok bisa sih semirip itu? Untung aja rumahnya gak dikunci, emangnya kebiasaan gue tuh selalu terledor. Bagus juga nih halaman rumah. Nah, mama udah cari kamu kemana-mana, ternyata di belakang rumah. Gimana sih kamu? Kan kamu mau nikah. Loh, diri gue yang di dunia ini kemana? Masa mau nikah dia malah ngilang? Sekarang kamu ganti baju pengantinnya ya, terus kita OTW ke penghulu. Tapi mah, udah gak ada tapi-tapian, ingat perjanjian kita kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Gue harus cari diri gue yang ada di sini kan, yang asli. Kamu jangan coba-coba kabur. Mama tahu pikiran kamu. Ya udah, kalau mama nggak mau aku kabur, mending mama liatin rupa cowoknya kayak gimana sekarang juga. Oh alah, ternyata dari tadi tuh kamu penasaran sama rupanya. Bilang kek, tuh kamu tinggal lihat aja, dia ada di dalam mobil ini. Silakan dibuka. Asik, bentar lagi gue tahu siapa calon suami gue. Oke, buka pintu mobil dalam 3, 2, 1. Halo calon suami. Bisa pergi ke zaman sekolah atau zaman rumah? Zaman sekolah aja deh. Soalnya gue lebih suka zaman dulu. Karena kalau pilih zaman rumah percuma. Soalnya rumah gue baru. Astaga, nah emangnya kamu gak tahu sekolah kamu dulunya gimana? Ya gak tahu lah mas. Sekolah itu kan duluan lahir daripada aku. Zaman sekolah itu artinya sekolah kamu lagi trending banget saat itu. Sekarang juga trending mas. Soalnya semua orang yang ada di sekolah ini kan sekolahnya di situ. Sekolah itu punya masa menyeramkan nak. Kalau gitu berarti kamu bakal pergi ke tahun 1980. Buset, tahun itu kan mama masih kecil. Kalau gitu aku bakal pergi ke zaman sekolah dalam 5 jam. Masih ada waktu buat batalin nak. Saran mama batalin aja daripada kamu menyesal nantinya. Aku mau kumpulin informasi dulu mah buat mikir-mikir. Jadi aku bakal ke sekolah dulu ya. Bye. Tuh anak gak bisa dibilangin. Semoga aja dia gak nyesal ya sama pilihan dia. Keisha, lu paling tahu kan sejarah tentang sekolah kita? Iya, Vel, gue tahu, tapi gue nggak mau bahas lagi. Lah, emangnya kenapa? Gue udah dilarang sama bu guru, katanya kalau gue terus-terusan gitu bisa menyebabkan malapetaka. Ya, seharusnya lo kasih tahu gue, soalnya gue bakal pergi ke zaman sekolah dalam 4 jam. Seriusan lo, Vel? Yang gue tahu sih sekolah ini bagus-bagus aja ya, secara kan mewah banget. Enggak, lo salah besar. Bahkan sampai sekarang sesuatu yang buruk itu masih terjadi di ruang bawah tanah sekolah kita. Kejadian yang dulu aja gue nggak tahu, sekarang sekolah kita punya ruang bawah tanah. Gue juga nggak tahu hal itu. Masih banyak yang disembunyikan sama pihak sekolah dan gue nggak bisa ngasih tahu lebih banyak karena gue bisa-bisa metong. Bu, saya minta ibu kasih tahu saya mengenai sejarah sekolah ini. Katanya sekolah ini punya masa yang kelam. Saya nggak akan kasih tahu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri soalnya kamu bakal pergi ke zaman sekolah kan? Kok ibu bisa tahu? Iyalah, saya kan guru di sekolah ini jadi saya punya data mengenai hal itu dan ternyata cuma kamu yang bakal pergi ke zaman sekolah. Ya udah Bu, kalau ibu tahu bahaya kenapa ibu nggak mau batalin? Karena saya yakin kamu bisa membantu kita semua memperbaiki nama sekolah kita jadi nggak terjadi kayak yang sekarang ini kan? Maksudnya ibu mau ngorbanin saya ya? Bisa dibilang kayak gitu, tapi saya yakin kamu pasti bisa survive sih. Astagfirullah. Aku mau ke zaman sekolah aja lama banget, masih 2 jam lagi. Apa? Kamu mau pergi ke zaman sekolah? Cepet batalin sekarang juga, itu masih bisa dibatalin. Enggak pak, karena saya penasaran banget ada terjadi apa sih di zaman sekolah itu. Kamu gak usah tahu, mending kalau kamu mau memperbaiki dari zaman sekarang aja. Kalau dipikir-pikir bapak pasti tahu kan apa yang terjadi di sekolah ini. Karena bapak udah lama kerja di sini. Kalau gitu kasih tahu saya pak. Kalau kamu mau tahu ikut saya ke ruang bawah tanah sekarang juga, karena di sanalah semuanya bermula. Nah iya, tadi Keisha ada ngomongin hal itu juga, berarti dia nggak bohong ya. Ikut saya, tapi jangan sampai bu guru tahu kalau kita ke sana ya. Kalian mau ngapain? Jangan bilang kalian mau turun ke ruang bawah tanah. Enggak. Saya mau kasih tur singkat buat si Feli ini. Iya bener tuh, soalnya kan gue murid baru di sini. Terlihat mencurigakan. Oh, lagi pula lo bakal pergi ke zaman sekolah kan, Fel? Gue yakin lo nggak bakal balik lagi. Kok lo bisa tahu? Bu guru minta kita ngawasin lo, jadi sekarang mending lo lihat sekitar lo. Ya ampun, serem banget, mereka semua kayak mata-mata. Masa gue dijagain kayak gini? Kita mau mastiin lo bener-bener pergi ke zaman sekolah itu buat nyelesain semua masalah yang terjadi ini. Ternyata bu guru itu jahat. Gue sampai mau dikorbanin gini dan dipaksa. Siapa bilang dipaksa? Ini kan kemauan lo sendiri, pilihan lo. Sudah Feli, ayo buruan kita masuk ke sana. Pak Satpam, oh no, pemandu gue hilang. Lo gak akan bisa pergi ke ruang bawah tanah itu sampai lo pergi ke zaman sekolah. Kenapa semua orang mencurigakan sih? Sebenarnya apa yang terjadi?
Kalau dipikir-pikir, sebenarnya kenapa ya para siswa tuh sering hilang secara tiba-tiba? Jangan-jangan mereka dihabisi, atau bisa juga mereka disembunyikan di ruang bawah tanah. Kalau gitu gue harus buktiin kan, pergi ke zaman sekolah dalam 3, 2, 1. Rumah baru atau rumah lama? Rumah lama kan serem, banyak hantunya, jadi mending rumah baru aja kan. Asik, nanti di rumah baru aku bakal punya kamar sendiri kan kak? Boleh deh, kakak bakal ke rumah baru dalam 30 menit. Itu artinya sebentar lagi kak, kalau gitu kakak nggak usah sekolah. Iya sih, cuma sebentar lagi. Tapi kalau kakak nggak sekolah, kakak bisa dimarahin sama mama. Oh iya, kalau gitu sekarang aku bakal bilang ke mama kalau kita bakal pindah ke rumah baru. Jangan, mama pasti nggak setuju kalau kita bakal pindah ke rumah baru karena mama sayang banget sama rumah ini. Oh, jadi gitu. Tapi aku nggak bisa jaga rahasia. Pasti bisa. Nih, kamu kakak sogok, kamu boleh pakai kartu ATM ini sepuasmu. Wow. Asik. Bu, hari ini saya izin pulang cepet ya. Loh, kenapa? Harus ada alasan yang logis ya. Saya mau pindahan hari ini, Bu, dan saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir, bisa-bisa rumahnya tuh hilang. Hah? Rumah kok bisa hilang? Jangan-jangan kamu pilih rumah baru atau rumah lama ya? Oh, ternyata Ibu juga tahu pilihan itu. Iya, Bu, bener. Dan saya pilih rumah baru. Kamu jangan datang ke sana. Sebentar lagi saya tuh bakal pindah, Bu. Ibu mau izinin atau enggak, saya bakal tetap pergi. Bilang aja Ibu iri kan. Ibu tuh cuma mau peringatin kamu. Tapi Ibu gak bisa ngasih tahu soalnya nanti Ibu dihabisi sama sistem. Ih, udah iri gak mau ngaku. Lu mau pindah rumah ya? Iya, emang kenapa? Bilang aja lo juga iri sama kayak Bu Guru kan? Enggak ya, justru gue mau kasih kuncinya. Gue tuh diutus sama sistem. Oh gitu, maaf ya udah suzon. Nggak apa-apa, tapi feeling gue nggak enak. Boleh nggak gue ikut lo buat pindah rumah? Maksudnya lo mau ikut gue ke rumah itu? Ya jelas boleh dong, lo tamu pertama. Gue tuh punya rumah baru. Kok lo malah gak excited, ketakutan gitu? Rumornya sih alamat itu rumahnya gak bagus. Tapi gak apa-apa, gue tetep bantuin lo kok. Iya, sebentar lagi gue bakal kepindah. Nanti gue bakal share alamatnya ke lo. Gue nyusul. Tiara, kenapa lo buru-buru? Kan kita emang disuruh pulang ke rumah dan kita harus sampai dalam 5 menit. Loh, kok gitu? Iya, ini instruksi dari sistem. Katanya kita nggak boleh keluyuran dalam 5 menit lagi. Ya, mana bisa gitu? Gue kan harus pindah ke rumah baru dalam 5 menit lagi. Saran gue lo biarin aja rumahnya hangus. Nggak mau, ini kan rumah pertama gue, jadi gue harus dapetin apapun caranya. Ya udah, terserah lo. Yang penting gue udah ingatin. Bentar lagi gue bakal pindah dalam 3, 2, 1. Loh, kok nggak ada reaksi? Kamu harus pergi sendiri ke rumah itu. Alamat sudah saya taruh di meja. Ah, gitu ya. Silakan ambil alamatnya. Kamu harus baca alamat itu dengan benar. Supaya kamu tidak tersesat di jalan. Oke. Harusnya benar kan ini alamatnya. Tapi kok sepi banget ya jalanannya. Kamu mau kemana, Cuk? Akhirnya ada orang juga. Nenek, tahu alamat ini nggak? Oh, alamat ini. Iya, kenapa ketawanya serem banget? Gue jadi takut. Jangan-jangan nenek ini orang gila lagi. Kamu gak perlu takut sama nenek, karena nenek adalah penjaga di daerah ini. Kamu tinggal lurus ke sana, terus mentok belok kanan. Nanti rumahnya ada di sana. Oke, Nek. Makasih banyak. Maafin saya karena saya udah mikir nenek yang aneh-aneh. Kalau gitu, salam kenal ya, Nek. Saya penghuni baru di rumah itu. Bye. Gue udah sampai di paling pojok kanan, tapi emang benar ini rumahnya. Halamannya berserakan, kotor banget. PR lagi nih harus bersihin. Tapi rumahnya gede sih. Gak apa-apa. Yang penting ini jadi rumah pertama gue. Kalau gitu gue harus buka kan pintunya. Gak sabar banget. Oke, 3, 2, 1.